Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya Nasrul Muzaki dari Prodi Administrasi Bisnis semester 5 Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan Unip 7 Jombang ingin mengulas sedikit tentang faktor-faktor pengambilan keputusan dan kepraktisan. Apakah teman-teman tahu apakah itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses penting dalam setiap organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Memahami aspek kepraktisan juga krusial agar keputusan yang dibuat dapat diterapkan dengan efektif. Ada beberapa definisi pengambilan keputusan. Yang pertama, sebagai pemilihan terbaik. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, sebagai solusi masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan seringkali digunakan untuk mengatasi masalah dan mencari solusi yang paling efektif. Yang ketiga, sebagai evaluasi informasi. Keputusan yang baik didasarkan pada evaluasi menyeluruh atas informasi yang relevan dan tersedia. Yang keempat, komitmen tindakan. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, pengambilan keputusan melibatkan komitmen untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam melakukan pengambilan keputusan, ada beberapa langkah-langkah yang perlu ditempuh. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Kita harus mengenali dan mendefinisikan masalah yang perlu diputuskan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Cari dan kumpulkan data yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan. Langkah yang ketiga, membuat alternatif. Identifikasi berbagai pilihan dan opsi yang mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah. Langkah keempat, mengevaluasi alternatif, yakni mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap alternatif. Langkah yang kelima, memilih keputusan. Kita menentukan pilihan terbaik berdasarkan pertimbangan yang matang. Langkah yang keenam, mengimplementasikan keputusan, melaksanakan keputusan yang telah dipilih dengan efektif. Yang ketujuh, juga yang terakhir, yakni mengevaluasi keputusan. Tinjau kembali hasil keputusan dan pelajari untuk keputusan berikutnya. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal meliputi kemampuan, pengalaman, nilai-nilai, dan bias personal pengambilan keputusan. Juga termasuk di dalamnya ada budaya, struktur, dan sumber daya organisasi. Yang kedua ada faktor eksternal, yakni di dalamnya mencakup peraturan, pesaing, permintaan pelanggan, dan tren pasar. Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi juga berpengaruh dan termasuk dalam faktor eksternal. Berikutnya ada faktor-faktor pengambilan keputusan menurut para ahli, yakni Demilet. Di sini dibedakan menjadi dua konteks, yakni berdasarkan dengan gender, pria dan wanita. Yang pertama ada persepsi dan pengalaman. Pria dan wanita sering memiliki cara pandang yang berbeda terhadap situasi yang dihadapi, yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan persepsi mereka. Misalnya, pria mungkin lebih cenderung mengambil risiko, dan sedangkan wanita cenderung lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ada juga dengan sosialisasi. Proses sosialisasi yang berbeda bagi pria dan wanita mempengaruhi cara mereka membuat keputusan. Wanita sering diajarkan untuk lebih kolaboratif dan memperhatikan relasi, sedangkan pria lebih diajarkan untuk bersikap kompetitif dan mandiri. Yang ketiga, ada faktor nilai dan norma. Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat terhadap peran gender dapat mempengaruhi keputusan mereka. Misalnya, wanita mungkin merasa tertekan untuk mempertimbangkan tanggung jawab keluarga dalam pengambilan keputusan karir. Yang keempat ada emosi dan intuisi. Wanita cenderung lebih mengedepankan aspek emosional dan intuisi dalam pengambilan keputusan, sedangkan pria lebih mengandalkan logika dan analisis rasional. Untuk yang kelima ada konsekuensi sosial. Pria dan wanita mungkin juga mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka akan diterima oleh orang lain, dan ini seringkali berbeda berdasarkan gender. Wanita mungkin lebih khawatir tentang dampak sosial dari keputusan yang diambil. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, tetapi juga oleh konteks sosial dan budaya yang lebih luas.
Pada slide berikutnya juga masih terkait dengan faktor-faktor menurut para ahli, yakni terkait dengan peranan pengambil keputusan. Yang pertama ada informasi. Ketersediaan dan kualitas informasi yang diterima sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Pengambil keputusan harus memiliki akses ke data yang relevan untuk mengevaluasi berbagai opsi. Yang kedua ada poin alternatif. Pengambil keputusan perlu mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia. Semakin banyak opsi yang dipertimbangkan, semakin baik kemungkinan untuk menemukan solusi yang optimal. Yang ketiga, ada konsekuensi. Setiap opsi yang diambil memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Penting untuk menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap alternatif yang ada. Yang keempat, nilai dan tujuan. Nilai-nilai pribadi dan tujuan organisasi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah opsi tersebut sejalan dengan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai yang dipegang sebuah organisasi tersebut. Ada juga terkait lingkungan. Kondisi eksternal seperti situasi ekonomi, sosial, dan politik juga dapat mempengaruhi keputusan. Lingkungan yang berubah-ubah dapat memaksa pengambil keputusan untuk menyesuaikan opsi yang tersedia. Yang keenam ada emosi dan psikologi. Faktor psikologis dan emosional dapat mempengaruhi cara seseorang dalam melihat opsi dan konsekuensinya. Ketidakpastian dan tekanan dapat membuat pengambil keputusan lebih cenderung untuk memilih opsi yang lebih aman. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor tersebut, pengambil keputusan dapat lebih efektif dalam mengevaluasi berbagai opsi dan pengambil keputusan yang lebih baik. Baik, berikutnya menjelaskan tentang definisi kepraktisan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa definisi di sini, yakni yang pertama ada kemudahan penerapan. Kepraktisan mengacu pada sejauh mana keputusan dapat diimplementasikan dengan mudah. Yang kedua, minimalisasi hambatan. Keputusan praktis adalah yang dapat dilaksanakan dengan sedikit kendala dan gangguan. Ada juga efisiensi sumber daya. Keputusan praktis memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal. Yang keempat, dampak positif. Kepraktisan memastikan keputusan memberikan hasil yang bermanfaat dan konstruktif. Berikutnya ada beberapa peran kepraktisan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada efektivitas implementasi. Keputusan praktis dapat diterapkan dengan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang kedua, ada akseptabilitas. Kepraktisan meningkatkan penerimaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada kesinambungan. Keputusan praktis dapat berkelanjutan dan konsisten dalam jangka panjang. Baik, sudah saatnya kita sampai dalam kesimpulan, yakni pengambilan keputusan yang efektif memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor internal, eksternal, dan kepraktisan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkini, organisasi dan individu dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, tepat waktu, dan berdampak positif. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih, semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.